أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ada sebuah cerita dari seorang salaf. Dia ini pindah ke sebuah kampung dan dia terkenal orang yang sangat soleh banget. Ikhwan ini nih, si laki ini nih soleh banget, ya. Nah, kesolehannya itu terkenal, ya. Dan sepertinya orangnya juga tampan, keren. Sampai akhirnya di waktu dimana tuh, gimana kita bilangnya, ya cewek-cewek kompleks itulah, ya. Cewek-cewek kompleks itu tuh udah mulai, nih kayak ini cowok udah soleh, ganteng lagi, ya. Mulailah ada beberapa perempuan-perempuan itu yang dirasuki oleh syaitan, ya. Salah satunya ada yang datang kepada laki-laki tersebut, dan laki-laki ini belum nikah, masih muda, ya, masih muda, belum nikah, tapi solehnya luar biasa. Dia tinggal sendiri di rumahnya. Ternyata di malam hari itu ada yang ketok pintu rumahnya. Malam-malam nih, ya, itu ada yang ketok pintu rumahnya. Itu dia nggak bukain pintunya, ya. Dia nggak bukain pintunya, terus diketok. Dia udah takut nih, ini siapa nih ketok malam-malam, ya. Akhirnya dia cobalah buka pintunya. Ternyata yang dia dapatkan apa? Kalau kita bahasa kita ya, anak kepala desa, gadis perempuan datang malam-malam ketok pintu rumah orang soleh ini. Apa yang dilakukan orang soleh itu? Dia tutup lagi pintunya. Dia takut, ya. Ini nggak tanggung-tanggung, yang datang nih anak kepala desanya nih, udah cantik, masih muda, ini udah, ya banyak untungnya lah, ya. Tapi akhirnya apa, ikhwatah? Dan ini luar biasanya, dia sholat. Anak muda ini sholat. Pada saat dia sholat 2 rakaat, dalam keadaan tuh perempuan ketok-ketok terus, minta dibukain pintunya, minta masuk. Malam-malam gak ada yang lihat. Akhirnya si salaf ini, si orang saleh ini, itu begitu salam untuk 2 rakaat yang pertamanya, dia nyalain apinya, dia nyalain lilinnya lah. Terus jarinya ditaruh di atasnya. Terus dia bilang, ya yadi, hal tastati'ina ala nari sabra, wahai jari-jariku atau tanganku, sanggupkah kamu menahan panasnya api? Ternyata tangannya gak kuat panasan. Akhirnya dia gak dibukain dan dia sholat lagi. Sholat 2 rakaat lagi, perempuannya masih kayak gitu. Dia taruh lagi jarinya, dia taruh lagi tangannya, terus mengatakan, ya yadi hal tastati'ina ala nari sabra, wahai tanganku, sanggup gak kamu sama api ini? Sanggup apa tidak? Kalau kira-kira kamu gak kepanasan, saya buka tuh pintu. Cuma kalau tangan ini kepanasan, saya gak bakal mau buka. Karena api neraka lebih panas daripada api ini. Lihat, gimana cara dia ngejaga ketakwaan tuh luar biasa. Sampai akhirnya dia sholat 8 rakaat. Perempuannya istiqomah depan rumah. Luar biasa. Gimana ya kawan? Sanggup istiqomah sampai seistiqomah ini? Itu luar biasa. Cara para salaf menjaga ketakwaannya azim. Bisa dia nyalain apinya, terus dia taruh tangannya agar rasa takut tuh muncul, rasa takut kepada api neraka tuh muncul. Ini api ginian aja nggak kuat kita nih, gimana api neraka? Yakni kalau saya buka, zina terjadi, api neraka yang jadi janjinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang jadi pikiran dia. Sampai akhirnya dia nggak bukain dan perempuannya itu pergi. Perempuannya pergi. Beberapa waktu kemudian ikhwatah, ini kepala desa ini lagi biasa jalan-jalan, terus dia akhirnya mendapatkan kabar ada seorang pemuda saleh di tempatnya, di kampungnya, kerjanya bagus dan lain sebagainya. Akhirnya kepala desa ini samperin, ya. Kepala desa ini samperin dan kepala desa bilang apa? Mau nikah apa enggak? Kata laki-laki ini, mau nikah. Ya udah nikah sama anak saya, lihat. Jadi happy ending. Si saleh ini, dia tuh mau perempuan itu, cuma di malam itu dia nggak berani, sama sekali nggak berani. Dan ternyata ya ikhwatah, kepala desa itu menikahkan orang saleh ini dengan wanita itu yang pernah datang dia malam-malam. Lihat ya, orang kalau meninggalkan sebuah keharaman karena Allah, Allah ganti hal itu datang lagi dalam keadaan halal. Dalam keadaan halal diganti sama Allah. Makanya antum juga gitu ikhwan. Sama akhwat tunggu halal. Akhwat,
Sama ikhwan, tunggu halal. Kalau kita sabar dengan yang haram, itu diganti dalam keadaan halal oleh Allah. Makanya mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada rasa takut, dosa numpuk. Ya, gimana kita ingin mendapatkan sesuatu yang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan dosa-dosa kita numpuk, naudzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.